Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Jadi kita udah lama banget gak bikin konten, kita mulai bikin lagi karena sekarang sedang masanya submission untuk tugas akhir. Pikiran untuk buat konten gimana sih cara membuat analisis hasil uji hipotesis yang tidak kering. Jadi setelah kemarin melihat beberapa tugas akhir, tapi mungkin ini implementasinya baru di level S1, bahwa pembahasan analisis itu cenderung tidak memberikan integrasi antara bab 2 kajian pustaka, hasil, serta pemaknaannya. Oh, hell no! Sehingga kali ini kita akan membuat analisis hasil uji hipotesis. Kita buat sederhana saja, sebagai contoh saja. Nanti kita akan melihat bagaimana sih sebetulnya menganalisis, dan saya sampaikan juga sistematika cara membahas untuk hasil uji hipotesis. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training supaya kita terus semangat bikin konten untuk kamu. Ini ada judul mungkin yang sederhana, pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Jadi dikatakan mekanisme tata kelola perusahaan karena kita menggunakan biasanya ada 3 proxy, minimal 3 proxy. Untuk simplifikasi saja teman-teman, mekanisme tata kelola perusahaan di dalam konten ini kita hanya akan ambil jumlah rapat komite audit. Kita hilangkan dulu dari mana sumbernya jumlah rapat komite audit karena sudah cukup banyak, karena kita fokusnya pada membuat analisis. Bagaimana membuat analisis yang tajam, bagaimana membuat analisis penalaran di hasil uji hipotesis. Kita cukup ambil satu saja, perumus masalah apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Grand teori yang kita gunakan adalah teori keagenan, Jensen-McLean. Usahakan untuk menggunakan jurnal teori keagenan yang orisinil, ya, jangan yang sudah diadaptasi di Indonesia, karena itu accessible dan bisa untuk diatribusikan dengan baik. Nah, hipotesisnya adalah jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kita hilangkan dulu pengembangan hipotesisnya karena saya sudah pernah bikin konten pengembangan hipotesis, karena kita mau fokus pada analisis. Nah, dimungkinkan teman-teman hasil ujinya ada 3, tapi kita bahas 2 saja dulu. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dan yang ketiga, kemungkinan muncul adalah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Jadi, kemungkinan akan ada 3 hasil uji yang kita tidak tahu, tapi kita coba buat 2 saja untuk analisis hasil ujinya, yaitu adalah apabila jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Jadi kata kuncinya adalah tidak berpengaruh. Nanti bagaimana cara membuat analisis hasil uji hipotesisnya. Dan yang kedua adalah jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif. Nah, kalau berpengaruh negatif berarti dia align ataupun sejalan dengan pengembangan hipotesis. Sebelum kita sampai pada contoh menganalisis, kita buatkan dulu sistematikanya supaya teman-teman bisa punya framework, teman-teman bisa punya panduan bagaimana untuk menyusun analisisnya. Kerangka analisisnya saya bikinkan 4. Teman-teman yang perlu remind, pertama adalah ungkapkan dia berpengaruh positif atau negatif di awal kalimat, atau mungkin tidak berpengaruh, ya, dan kemudian disambung dengan maknanya dari negatif positif tersebut. Maknanya apa? Jangan lupa kalau negatif dia berarti semakin tinggi X-nya semakin rendah Y-nya, vice versa sebaliknya. Kalau dia berpengaruh positif, semakin tinggi X-nya semakin tinggi Y-nya. Ya, X dan Y-nya nanti silakan ganti dengan konteks variabel teman-teman. Ya, itu diungkapkan di kalimat pertama, dan yang kalimat ketiga, hasil tersebut sejalan atau tidak sejalan. Tentunya kalau hasilnya berpengaruh negatif dalam konteks konten kita, berarti dia sejalan. Tapi nanti saya ambilkan contoh juga yang tidak sejalan. Nah, sebutkan penelitian yang ada di pengembangan hipotesis. Karena di pengembangan hipotesis bab 2, kita sudah meminjam penalaran mereka untuk kita pakai pendugaan kita. Ya, jadi kita pinjam kembali, kita remind kembali yang ada di bab 2. Bagaimanakah di bab 5 ataupun bab 4 mungkinnya hasil ujinya. Seperti itu. And then kita lanjutkan dengan why-nya. Oke, kalau misalkan sejalan, dia berpengaruh negatif, semakin tinggi jumlah rapat komite audit, semakin rendah manajemen laba, sejalan dengan penelitian terdahulu. Why? Kenapa bisa seperti itu? Penalaran ini diusahakan adalah analisis kita. Karena sebetulnya kan tugas akhir ini, skripsi, tesis ini adalah bagaimana pemahaman kita selama kita kuliah dan kita implementasikan dalam tugas akhir. Sehingga ada baiknya analisis itu adalah hasil buah pikir kita. Kenapa ya semakin tinggi rapat komite audit, maka semakin bisa menekan potensi manajemen laba. Why-nya alur berpikirnya. Nah, dikatakan alur teman-teman karena bukan 1 kalimat, bukan 2 kalimat. Harapannya ada alur, ada ceritanya.
Yang keempat, teman-teman jangan lupa bahwa kita sudah pernah mencantumkan grand theory. Grand theory-nya jangan ditinggalkan begitu saja di bab 2 awal, kemudian dia dilupakan, tidak dianalisis di bab 5 ataupun bab 4. Karena dia adalah payung dari semua variabelnya. Itu kerangka analisis ada 4 yang teman-teman bisa remind dulu, jadikan framework dulu. Nah, sekarang kita lihat implementasinya. Analisis yang pertama, kemungkinan pertama adalah tidak berpengaruh, ya. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi ini contoh saja 0,23 lebih besar daripada 0,05 yang artinya jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ungkapkan berpengaruh atau tidak berpengaruh, positif atau negatif, sesuai dengan kerangka tadi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh siapapun itu dengan pengembang hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kerangka nomor 2. Hasil yang tidak berpengaruh ini memberikan makna bahwa kita pindah ke kerangka yang ketiga, penalaran, logikanya. Bagaimana kemampuan kita untuk menganalisis setelah ilmu-ilmu yang kita terima selama bangku kuliah. Hasil yang tidak berpengaruh ini memberikan makna bahwa pertama, frekuensi rapat tidak selalu mencerminkan efektivitas komite audit. Meskipun komite sering bertemu, kualitas diskusi dan keputusan yang diambil selama rapat lebih penting dalam menentukan efektivitasnya dalam mengawasi praktek akuntansi perusahaan. Kedua, kompetensi dan kualitas anggota audit juga sangat krusial. Jika anggota komite tidak memiliki keahlian yang memadai dalam keuangan atau audit, maka frekuensi rapat yang tinggi pun tidak akan cukup untuk mengidentifikasi atau menangani isu manajemen laba secara efektif. Nah, di sini kita mencari penalaran. Kenapa tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh itu bukan berarti salah. Tidak ada yang salah dengan hasil uji Anda selama asumsi klasiknya selesai. Solve, tidak ada isu dengan itu. Nah, pada saat kita tidak berpengaruh, mohon dihilangkan mindset teman-teman bahwa ada yang salah dengan penelitian salah. No, tidak ada yang salah dengan penelitian Anda, tidak ada yang salah dengan hasil uji Anda. Kalau memang tidak berpengaruh, ya berarti memang komite audit memang tidak bisa mungkin diukur dengan jumlah rapat. Why-nya saja diungkapkan. Selanjutnya, independensi komite audit dari manajemen laba merupakan faktor penting lainnya. Jika anggota komite memiliki hubungan yang dekat dengan manajemen, independensi mereka bisa terkompromi, yang memungkinkan praktek manajemen laba dapat terjadi meski rapat dilakukan secara rutin. Ini penalaran kita kenapa tidak berpengaruh. Nanti mungkin akan di-challenge pada saat sidang. Jangan lupa kerangka analisis yang keempat. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham prinsipal dan manajemen. Diharapkan untuk bertindak demi kepentingan prinsipal. Namun terdapat konflik kepentingan. Di sini saya masuk ke dalam kerangka yang analisis keempat, bahwa teori keagenan jangan pernah dilupakan, pernah kita pakai di bab 2, kita ungkapkan lagi di analisis. Meskipun komite audit memiliki tujuan untuk mengurangi masalah keagenan ini, jumlah rapat komite audit mungkin tidak efektif mengendalikan manajemen laba. Nah, kita ungkapkan lagi, kita kemukakan lagi mengapa akhirnya teori keagenan tidak relevan. Yang salah bukan teorinya, yang salah bukan teorinya, tapi asumsi mungkin sampling kita, pengukuran kita, jadi tidak pernah menyalahkan teori. Ya, teori tidak pernah salah. Ini adalah analisis kita yang pertama, bagaimana kalau dia tidak berpengaruh. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kedua, bagaimana kalau dia sejalan, berpengaruh negatif. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0,01 kurang dari 0,05 dengan koefisien minus 0,045, yang artinya, nah ini jangan lupa teman-teman, yang teman-teman masukkan seringnya adalah hanya nilai signifikansi atau T-table, ya, yang artinya jumlah rapat komite itu berpengaruh negatif. Koefisiennya lupa. Sehingga teman-teman nanti ataupun adik kelas yang mau melihat skripsi dan tesisnya, dia bingung kakak kelasnya ini mengambil kesimpulan negatif dari mana. Karena ada nilai koefisien yang lupa dimasuk. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, silakan menyebutkan kembali penelitian yang pernah Anda adopsi di bab 2 pengembangan hipotesis. Selesai kerangka yang pertama, kerangka analisis pertama. Sebutkan berpengaruh positif atau negatif maknanya. Nah, sekarang sejalan atau tidak sejalan. Nah, sekarang yang hijau, pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi rapat jumlah komite audit, maka akan menurunkan potensi perilaku manajemen laba. Itu artinya berpengaruh negatif. Nanti lakukan hal yang sama kalau teman-teman berpengaruh positif. Hipotesis dan hasilnya. Jadi mulai bedakan, warna kuning sudah selesai ditulis, warna hijau sekarang kita pindah. Nah, sekarang pindah ke penalaran kita, kerangka analisis yang ketiga. Alasan utama di balik ini adalah bahwa rapat komite audit yang lebih sering menandakan pengawasan yang lebih intensif dan teratur terhadap kegiatan keuangan dan akuntansi perusahaan. Dengan rapat yang lebih sering, komite audit memiliki kesempatan untuk menelaah mendetail laporan keuangan. Selain itu, frekuensi rapat yang lebih tinggi juga memperkuat komunikasi antar komite audit. Ini penalaran kita kenapa kita punya hasil yang berpengaruh negatif, ya. Dan ini support our hypothesis. Kita tutup dengan warna ungu.
Dalam konteks teori keagenan, peningkatan jumlah rapat komite audit yang berpengaruh negatif dapat dipahami sebagai penguatan mekanisme kontrol. Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat asimetri informasi dan potensi konflik di antara prinsipal dan agent, di mana agent mungkin bertindak. Dalam hal ini, rapat komite audit lebih sering dapat dianggap sebagai strategi mitigasi risiko yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Oke? Jadi ada 4 teman-teman yang saya sampaikan kerangka analisis untuk membuat analisis Anda lebih terintegrasi, lebih menyeluruh. Dia masuk ke dalam angka statistiknya, dia masuk ke pemaknaan positif negatifnya, dia masuk ke pengembangan hipotesis, dan dia masuk ke dalam grand teori. Nah, sebetulnya nanti hal yang sama bisa diungkapkan juga kalau dia berpengaruh positif. Berarti dia tidak sejalan dengan kalau dia berpengaruh positif. Oke. Berarti dia tidak sejalan, sebutkan koefisiennya. Jangan lupa warna kuning dulu. Kalau ini misalkan kemungkinan yang ketiga ya, dia berpengaruh positif. Jadi, sebutkan dulu angka signifikansi dan koefisiennya. Setelah itu, tidak sejalan karena kita menduga negatif. Pindah ke yang warna hijau. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi rapat komite audit akan semakin tinggi potensi perilaku manajemen laba. Pindah ke kerangka analisis nomor 3, yang warna biru. Why? Kenapa? Kok justru bisa semakin tinggi rapat komite audit, justru semakin tinggi potensi manajemen laba? Berikutnya yang keempat, masuk ke dalam teori keagenan. Ya, yang salah bukan teori keagenannya, tapi bagaimana asumsi sampling kita, bagaimana asumsi proxy ataupun pengukuran measurement variable kita. Ya, kita dalam tanda kutip menyalahkan itu. Jadi itu dia teman-teman konten yang saya buat khusus untuk teman-teman yang sedang tugas akhir, bagaimana membuat analisis supaya bisa terintegrasi dengan bab-bab ataupun chapter yang ada di depan. Oke, semoga bermanfaat, terus semangat dengan tugas akhirnya, stay terus di channel Independent Trading.